5, dia menegaskan demikian. Bagi yang akan menjalani latihan doa, latihan rohani, sangat berguna bila dia masuk dengan jiwa besar dan hati rela berkorban untuk pencipta dan Tuhannya, serta mempersembahkan kepadanya seluruh kehendak dan kemerdekaannya, agar keagungan ilahi mau mempergunakan pribadi dan segala miliknya menurut kehendaknya yang maha kudus. Allah yang maha pengasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur bahwa dalam 5 minggu terakhir ini, kami bersama-sama dengan Ibu Teresa dari Kalkuta dan sahabat-sahabat KKIT dan ADM, sungguh berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Kami sadar bahwa perjalanan kami adalah perjalanan yang selalu butuh kepekaan, selalu mohon rahmat, kerendahan hati untuk dapat mendengarkan. Dan inilah juga hal yang mau kami mohon sebagai anugerah, kemampuan untuk mendengarkan suara Allah dalam mencoba menyelami hidup Yesus yang adalah juga seorang manusia seperti kami, dengan segala penderitaan, suka duka, jatuh bangun, kami tetap mempunyai hati jiwa besar berkorban untuk Tuhan. Tuhan berkatilah perjalanan doa-doa kami dan tentunya juga sharing pada malam ini. Semoga apa yang kami dengarkan sungguh membantu kami semakin menjadi peka akan panggilanmu, suaramu, dan ajakan. Karena itulah kami ingin mohon juga Kau bantu untuk menaklukkan diri kami untuk Engkau. Mengontrol hidup kami untuk Engkau. Mengatur hidup kami untuk Engkau. Ya Roh Kudus, dampingilah dan bimbingilah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya kagum dengan perjalanan doa-doa Bapak Ibu. Kalau saya amati, ini adalah perjalanan yang tidak mudah sesungguhnya. Bapak Ibu tentu ada yang semakin menemukan dinamika doanya. Ada juga yang setelah menemukan menjadi bingung lagi. Ada juga yang masih bergulat dengan bagaimana menentukan waktu, bagaimana membangun kebiasaan. Tetapi jangan lupa, sekalipun ada banyak dinamika yang unik dan berbeda-beda itu, Bapak Ibu tetap bersama-sama berjalan bersama Ibu Teresa. Dan ini adalah ketetapan hati. Kiranya ketetapan hati itu adalah suatu anugerah yang patut kita syukuri, karena lewat itulah Bapak Ibu tetap setia. Setia untuk dibimbing oleh Tuhan sendiri. Maka buah yang terbesar dari 5 minggu terakhir ini adalah kita itu semakin menyadari tidak selalu mengarah kepada Tuhan. Semakin kita mengarah kepada Tuhan, semakin orientasi hidup kita itu jelas. Tapi semakin kita berpaling daripadanya, atau dengan kata lain, melihat diri kita sebagai pusat, atau orang lain sebagai pusat, semakin kita tidak mengetahui kemana kita melangkah secara pasti. Orang dunia mencari kepastian. Orang dunia mengejar sesuatu ada sebagai jaminan kepastian. Tapi apa yang disebut kepastian dalam hidup di dunia ini? Karena di dalam hidup yang sementara ini, hidup yang sifatnya berkaitan dengan
pengalaman manusia di dunia ini, semuanya tidak ada yang pasti. Coba kita merenungkan perjalanan sejarah kita masing-masing setelah kita melewati 5 minggu ini. Setiap hari ada eksponen, ya, pengalaman loncatan. Setiap hari kita ditawari kesempatan untuk meloncat. Semakin orang mencari kepastian di dalam konteks dunia, semakin orang takut untuk melompat. Minggu lalu saya menawarkan tentang bagaimana setiap orang berjalan dalam proses up and down, up and down. Tetapi dalam up and down itu sebenarnya orang melompat sebenarnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sharing nanti di dalam kelompok bagaimana orang yang melompat itu sesungguhnya adalah orang yang punya jiwa besar dan keberanian untuk berkorban bagi orang yang mengajak melompat. Dan yang mengajak kita melompat adalah Tuhan. Ada dua hal yang ingin saya tawarkan dalam persiapan sharing ini. Satu, hidup yang linear, yang mendatar, dan hidup yang eksponen. Hidup yang kita itu melompat ke atas karena kita punya keberanian dan jiwa besar, karena kita tahu Tuhan memberikan tangannya kepada kita. Apa yang kita sebut krisis dalam hidup sesungguhnya adalah suatu titik di mana kita diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam misteri salib. Mari kita lihat di belakang saya ini, dalam gambar saya ada salib ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat salib. Di situ Yesus menunjukkan jiwa besarnya dan kesungguhannya berkorban untuk Allah Bapa karena cintanya yang besar. Di salib itu kita diundang untuk juga mempunyai jiwa besar, yaitu dengan memberikan semuanya, melepas semuanya untuk Tuhan. Apa sesungguhnya yang kita lepaskan, Bapak Ibu? Yang kita lepaskan adalah semua pikiran dan perasaan yang tidak teratur, yang membuat kita melekat pada apa? Pada dunia. Prinsip dan dasar yang kita renungkan di dalam minggu kelima ini sesungguhnya membantu kita untuk menempatkan diri kita pada suatu jiwa besar dan rela berkorban karena kita memperjuangkan prinsip, yaitu bahwa semuanya ini untuk memuliakan Tuhan. Dan dasarnya apa? Dasarnya adalah kita itu dibangun dengan melepaskan banyak hal yang membuat kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Dalam konteks kita berjalan bersama Ibu Teresa, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apakah prinsip dan dasar Ibu Teresa juga merupakan prinsip dan dasar kita. Kalau Ibu Teresa mendapatkan anugerah dan mencintai Tuhan Yesus, berarti juga kita sama prinsip dan dasarnya. Mari kita lihat dalam video ini, video singkat 3 menit ini. Bapak Ibu sudah pernah menontonnya juga, tapi saya ingin menggunakan video ini untuk dalam konteks prinsip dan dasar. Mari kita temukan di mana prinsip dan di mana dasarnya dalam video ini. Saya ingin mengulang bahan doa minggu kelima. Saya share sebentar ya Bapak Ibu ya, untuk kita mengingat kembali apa itu prinsip, apa itu dasar. Mari kita lihat doa kelima. Kalau Bapak Ibu masih ada teksnya silahkan dibaca. Di sini ya. Yang dasar adalah karena mendukung hidup setiap ciptaan. Diciptakan oleh kasih Tuhan
dan mengalami kasih Tuhan menjadi cara sekaligus penegasan kembali akan tujuan penciptaan setiap ciptaan. Yang prinsip adalah sumber energi dan kekuatan, tidak hanya sekarang, tetapi selalu untuk semua orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang dasar adalah semua dicintai Tuhan. Itulah fondasi kita ya Bapak Ibu ya. Itulah dasar semua ciptaan. Yang prinsip adalah berserah kepada Tuhan itu prinsip. Karena kita menyerahkan kepada Tuhan, itu yang membuat kita mempunyai jiwa besar, energinya di sana. Silakan Bapak Ibu coba temukan di mana prinsip dan dasar selalu ada dalam dinamika hidup Ibu Teresa. Kita ingin menemukannya dalam video ini. Kita lihat sebentar. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. And I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, as she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Dalam video tadi, berulang-ulang Ibu Teresa menyebut cinta Tuhan. Dan pengalaman kasih dan cinta Tuhan itu adalah fondasi dari semua ciptaan. Ketika seseorang mengalami dicintai dan merasakan cinta itu secara nyata, maka ia menyadari kembali dirinya yang diciptakan. Dan itu adalah dasar dari semua penciptaan. Semua lahir
dari cinta Allah. Semua diciptakan dari cinta Allah yang melimpah ruah, yang menjadikan semua anugerah bagi satu sama lain. Sebagai orang yang lahir dari cinta Allah itulah, maka kita pun juga diundang untuk mencintai. Dan itulah prinsip dari kehidupan. Ibu Teresa mencintai Tuhan Yesus. Itu adalah proses yang begitu panjang dan dalam. Pengalaman mencintai Yesus itu dimulai dari ia kecil, yang waktu kecil dia sungguh bahagia dicintai oleh orang tuanya dan merasakan dirinya adalah lovable, ciptaan yang layak dicintai, sampai akhirnya dalam usia yang lebih dini, dia mempunyai yang namanya devosi secara khusus kepada hati kudus Maha Kudus, hati Yesus Maha Kudus. Dan itu sudah kita juga renungkan dalam minggu pertama dan kedua, bagaimana cintanya pada Yesus itu sudah dimulai sejak usia 3 tahun sampai 12 tahun. Dan itulah yang mendorong dia untuk masuk ke dalam biara pada usia 16. Kita lihat bagaimana pengalaman cinta itulah yang mendorong orang untuk mencintai. Semakin orang mencintai, semakin orang dibantu untuk mengatasi dirinya dan mencintai semua. Semakin dia mencintai semua, semakin orang didorong untuk mencintai di atas semua. Sampai pada titik Ibu Teresa mencintai Yesus. Maka mencintai Yesus adalah juga ungkapan cintanya pada semua. Orang yang sungguh masuk dalam misteri cinta pada Yesus, tidak ada lagi pertanyaan tentang bagaimana saya dapat mencintai orang lain. Orang yang masuk di dalam pengalaman mistik cinta pada Tuhan, tidak ada lagi yang namanya bagaimana aku dapat mencintai dia dan bagaimana aku tidak dapat mencintai yang lain. Inilah yang namanya suatu dinamika, prinsip dan dasar. Setiap dari kita itu terus-menerus menyadari prinsip dan dasar itu. Dengan itulah kita terus mengatasi diri kita, mengatasi orang lain, dan sampai pada titik akhirnya dengan prinsip dan dasar itu, aku memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan. Dan itulah tujuan hidup manusia. Prinsip dan dasar ini sangat penting untuk setiap orang menemukan tujuan hidupnya. Saya menyiapkan teks untuk bahan sharing, tapi kalau bisa membantu silakan, kalau tidak usah digunakan. Bentar. Dalam teks itu, saya menampilkan tentang poin-poin kehidupan dari Ibu Teresa yang besar dalam hidupnya ya. Bentar ini. Kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar ini kok. Romo optimize-nya dilepas aja Romo. Optimize-nya dilepas ya. Oh iya. Dah, hilang. Nah, sudah oke. Bagus Romo sekarang. Bagus ya. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini kecepatan. Nah, ya. Pertama, bagaimana kita menyadari tentang pengalaman kita menemukan prinsip dan dasar kita. Kembali kepada pengalaman Ibu Teresa. Kegembiraan menjadi milik Yesus. Kami tidak pernah kelaparan. Setelah kami menghabiskan sesuatu, maka sesuatu yang lain akan muncul. Dan dari hari ke hari Tuhan memperlihatkan kasih yang sangat besar kepada kami. Kegembiraan menjadi milik Yesus tiada lain akhirnya juga menjadi suatu keyakinan bahwa
terhubungkan dengan Yesus adalah menjadi tujuan hidup. Dengan kita semakin mengenal Yesus, dengan kita semakin menyelami hidup Yesus, dengan kita semakin berdialog dengan Yesus, kita semua menemukan tujuan hidup kita. Di sini Ibu Teresa menemukan prinsip dan dasar itu sebagai hal yang membawa dia bahagia menjadi milik Yesus adalah dalam dua hal. Di dalam saat-saat awal dia mengalami kesulitan, dia selalu berpikir bagaimana badan dan jiwa mereka juga berasa sakit sewaktu mereka mencari tempat tinggal, makan, dan bantuan. Di situ Ibu Teresa mencoba merasakan empati dengan orang-orang yang mengalami kesusahan, tetapi di situ ia juga akhirnya memilih menjadi ibu bagi mereka. Ada seorang yang mengatakan kepada Ibu Teresa, "Engkau ibu, engkau sungguh besar telah menjadi satu dengan kami untuk kami. Alangkah indahnya suatu pengorbanan." Aku berkata kepadanya bahwa aku sangat bahagia menjadi salah satu dari mereka dan sungguh benar adanya. Perjalanan menjadi milik Yesus melewati pengalaman yang tidak mudah untuk Ibu Teresa, menyelami penderitaan orang lain. Sampai pada akhirnya ia mau berkorban untuk orang yang ia kasihi itu. Pilihan inilah yang membawa Ibu Teresa tadi pada video yang bagian terakhir. Kita itu bukan bekerja sosial. Kita itu mengikuti Yesus karena Yesus membawa kita kepada sesuatu yang pasti dan jelas, yaitu sesuatu yang tidak lagi bersandar kepada apa yang manusia takutkan, tetapi apa yang manusia ingin kurbankan untuk Tuhan, ingin berikan untuk Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan sebagai bahan renungan sharing, yang membuat kita semakin mencapai tujuan kita ketika kita mau memberikan untuk Tuhan. Dan itu dibangun dari suatu pengalaman, mulai dari yang kecil, saya mau memberikan kepada orang yang aku cintai, sampai pada yang besar, aku ingin juga menjadi bagian untuk orang-orang yang terlantar, yang tersingkirkan, sampai pada akhirnya aku mau menjadi bagian dari mereka, dan pada titik tertentu, aku mau berkorban untuk Tuhan. Sehingga semuanya akhirnya menjadi sarana aku mencapai tujuan, yaitu memuliakan, mencintai, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Inilah yang Ibu Teresa alami dalam hidupnya setelah dia mengalami banyak jalanan dalam perkembangan hidup rohaninya. Akhirnya saya sampai pada tahap mencintai kegelapan. Untuk pertama kali dalam waktu 11 tahun ini, saya sampai pada tahap mencintai kegelapan. Karena sekarang saya percaya bahwa hal itu hanya merupakan bagian yang sangat kecil dibandingkan kegelapan dan penderitaan Yesus di dunia. Sebuah sisi rohani karya Allah. Dan kurban cintaku bagi kaum miskin tiada lain adalah mereka adalah doaku, mereka adalah kehidupanku karena Yesus. Coba kita lihat dalam dua poin ini Bapak Ibu ya. Yesus menjadi sumber keberanian Ibu Teresa mencintai kegelapan. Karena di situ Yesus melawan dan menghancurkan kuasa maut dengan mati di kayu salib. Lalu ketika Ibu Teresa melihat semua orang yang hidup dalam kegelapan adalah doanya, kehidupannya, karena ia melihat Yesus di sana masih berjuang terus untuk membawa mereka kepada kehidupan.
Baik, saya akan mengakhiri pengantar untuk sharingnya. Coba Bapak Ibu lihat dalam 5 minggu terakhir ini. Tujuan diciptakan dan prinsip dan dasar itu bukan sesuatu yang kita apalkan atau kita pikirkan atau kita rasakan semata-mata. Tetapi itu kita coba kecap-kecap ya, kita kunyah-kunyah lewat semua sejarah hidup kita dan sejarah hidup teman-teman kita. Maksudnya sejarah hidup orang lain. Salah satu bantuannya adalah rumusan prinsip dan dasar itu, di mana pengalaman cinta ada, dan di mana aku semakin terdorong untuk mencintai. Saya ulang ya Bapak Ibu. Prinsip dan dasar itu ditemukan di dalam sejarah hidup kita dengan cara bagaimana. Di mana aku sungguh merasakan memang manusia itu hidup karena cinta. Maka pengalaman dicintai dan mencintai itu sesuatu yang membantu kita untuk menemukan dasar dari setiap ciptaan. Dan prinsipnya adalah apa? Ketika aku terdorong untuk mencintai, tidak hanya karena ikatan batin sebagai orang tua dan anak, tidak hanya ikatan batin sebagai anggota keluarga, tetapi mengatasi semua itu. Sampai pada titik seperti Ibu Teresa, mencintai semua orang miskin, semua yang tinggal dalam kegelapan, karena mereka adalah doaku, dan mereka adalah doaku untuk Yesus. Mari kita ambil waktu hening sejenak, sambil menyiapkan hati untuk sharing. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi saya itu masuk ke 2 kelompok, dan memang ada beberapa hal yang baik saya sampaikan di sini untuk menjadi istilahnya apa ya, poin yang dapat dipertimbangkan dalam perjalanan kita di BPMT. Tadi saya sampaikan bahwa yang membimbing Bapak Ibu dalam BPMT adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Ya. Jadi yang menjadi pembimbing utama adalah Roh Kudus, dan kita semua adalah sarananya. Tentu yang pertama, saya menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan dinamikanya, dan juga membantu untuk mencoba menemukan kitab suci perikop-perikop atau kutipan kitab suci yang dapat menjadi bantuan bagi kita semakin dibimbing oleh Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, bahan yang saya berikan, dinamika yang saya berikan, dan semuanya itu adalah persiapan. Jadi itu persiapan ya Bapak Ibu ya. Maka kalau bahan-bahan itu tidak digunakan, ya tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya bahan-bahan lain yang membantu. Hanya memang bahan-bahan yang saya berikan itu kan suatu proses panjang, dinamika latihan doa. Dan itu sudah dipakai dalam Serikat Yesus juga, dalam berbagai macam, karena itu latihan rohani. Nah, maka bahan-bahan itu bukan buatan saya, tetapi bahan-bahan itu adalah pengalaman rohani dari berbagai macam perjalanan Santo Ignatius dan Serikat Yesus sampai pada titik tertentu disesuaikan dengan konteks. Maka saya menggunakan bahan-bahan latihan rohani dalam konteks Ibu Teresa dari Kalkuta. Maka bahan-bahan itu digunakan juga lewat hidup Ibu Teresa, kita mendapatkan referensi bagaimana bahan-bahan itu dibaca, termasuk cerita Ibu Teresa. Nah, dalam hal ini, bahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu, maupun cerita tentang Ibu Teresa dan semuanya itu juga sarana untuk mempersiapkan diri untuk dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya. Lalu yang kedua, kepentingan kita menentukan waktu dan tempat dan latihan doa
itu juga sama persiapan. Artinya dari pihak eksternal bahan-bahan itu ada, baik itu dari saya maupun dari Ibu Teresa ya. Tetapi dari pihak Bapak Ibu yang mau ikut dalam perjalanan ini perlu juga mempersiapkan diri. Caranya bagaimana? Menentukan tempat yang pas, menentukan waktu yang pas. Lalu kalau kita tidak menyiapkan itu, ya memang tidak akan banyak kemudahan untuk dibimbing. Contohnya ya, meskipun kita itu mau merenungkan bahan ini atau bahan itu, tapi kalau duduknya di tempat keramaian pasti susah. Atau duduknya sambil ngomong cucu itu ya susah. Maka tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita mau supaya bisa dibimbing kalau kita tidak mengondisikan diri kita menyiapkan diri itu. Nah, maka dari pihak para peserta yang mau berjalan bersama Ibu Teresa ini, dari dirinya harus memutuskan, saya mau, dan saya memutuskan di tempat ini, jam ini, di atas semua ini. Maka tidak mungkin kalau kita mencampur adukan rutinitas itu di atas bersama dengan bagian ini. Karena kita memasukkan hal baru dalam rutinitas Bapak Ibu. Nah, inilah yang nggak mudah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya doa-doa rutin ya, doa novena dan semua itu baik, doa-doa itu sangat baik. Dan itu baik diteruskan, tidak bukan harus dihilangkan. Tetapi di tengah semua itu, Bapak Ibu memutuskan saya mau latihan doa. Maka perlu menyiapkan itu. Kalau tidak nanti dinamikanya Bapak Ibu tercampur aduk. Jadi semua kebiasaan rutin yang ada itu sudah terjadi dan baik. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri untuk itu? Ini yang perlu saya garis bawahi. Semua doa itu baik. Tidak perlu diperbandingkan dan tidak perlu dikatakan mana yang utama. Karena semua mengarah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau rutinitas-rutinitas yang ada itu tidak membantu kita untuk semakin dibimbing oleh Roh Tuhan, atau karena suatu yang namanya pengulangan yang sifatnya tidak disadari, itu dapat disebut kelekatan yang tidak teratur. Contohnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita itu mengulang-mengulang doa karena sesuatu yang istilahnya saya sendiri juga mengulangnya saja. Bisa saja misalkan ya, ada kebiasaan-kebiasaan misalkan kalau ini tidak saya lakukan, satu hari saya tidak tenang misalkan ya. Entah itu apapun namanya. Ya. Nah, mungkin kita perlu menyikapi apakah memang ada ritme hidup yang membuat saya terikat di sana. Di sini adalah kebebasan batin kita untuk menentukan. Nah, ketika kita sudah menemukan adanya sesuatu yang tidak membuat kita tidak bebas, maka kita perlu melihat kembali dinamika hidup harian. Contohnya, kalau saya tidak melihat misalkan ya koran itu rasanya tidak tenang satu hari. Tapi tidak apa-apa kalau itu menjadi bagian dari ritme yang sudah terjadi ya. Nah, lalu bagaimana kita menempatkan dalam doa ini? Semua yang kita baca dalam Quran itu bisa saja membuat kita tidak tenang. Tetapi dalam doa ini kita membawanya sebagai fondasi untuk menyiapkan doa saya. Nah, dengan demikian saya mempunyai bahan sesuatu yang memunculkan tema di dalam benak kita, lalu kita bawa dalam persiapan doa, lalu kita coba membawanya dalam renungan yang nanti kita mau masuk dalam doa hening itu untuk kita menyentuhnya. Nah, kelekatan itu di mana? Kalau akhirnya
ketika saya berdoa, saya berhenti dan membaca Quran. Jadi ketika saya berdoa, lalu saya berhenti karena melakukan itu. Itu namanya kelekatan. Nah, sesuatu yang kita sebut kebebasan batin itu ketika saya bisa mengatakan, hal saya saat ini saya fokus untuk ini dan saya mau memulainya di dalam menyiapkan kita untuk bisa dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, salah satu tanda bahwa kita dibimbing oleh Roh Kudus adalah ketika saya menemukan adanya sukacita dan adanya yang namanya duka dalam. Contohnya ya, mungkin selama ini saya melihat orang miskin yang di depan rumah saya itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika Tuhan membimbing lewat Roh Kudus menyentuh orang miskin yang di depan rumah saya itu yang selama ini tidak saya perhatikan, dan ketika tiba-tiba muncul dalam doa dan saya masuk dalam peristiwa itu dan saya menemukan perasaan duka selama ini saya mengabaikan orang itu yang hadir dalam hidup saya, itu juga buah, Bapak Ibu. Jadi duka cita yang mendalam karena saya tidak memperhatikan orang yang setiap hari ada di depan mata saya. Dapat saja itu orang yang kita cintai, yaitu anak, suami, istri, atau orang tua, atau saudara dan semuanya, yang karena rasa marah atau karena rasa ini ketika saya sentuh dalam renungan tentang penciptaan, bahwa Allah menciptakan semuanya adalah kasih dan semuanya, ketika saya tersentuh dan saya mengalami rasa duka cita mendalam, itu anugerah. Anugerah dalam arti apa? Air mata dan rasa sesal saya itu adalah pengalaman Allah menyentuh saya untuk berjumpa dengan Dia dalam doa. Sama halnya ketika saya menemukan sukacita dalam kelahiran saya, kelahiran cucu, kelahiran siapapun, dan misalkan saja tadi dalam sharing juga ada teman-teman dari KKI Semarang yang juga terlibat di sini, ikut berjalan bersama. Itu kan juga sukacita yang muncul sebagai anugerah. Nah, ini tanda bahwa kita itu menyiapkan hati untuk berdoa dan Tuhan menuntun dan kita disentuh oleh Tuhan untuk menjadi peka pada 1-2 peristiwa. Dan peristiwa itu dapat membawa saya pada pengalaman sukacita maupun pengalaman duka cita. Tapi keduanya itu sebagai tanda bahwa saya itu mengalami Allah dengan cara itu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, jadi semua yang kita alami, yang kita terima itu adalah persiapan untuk kita dibimbing oleh Roh Tuhan. Yang terakhir, kita pun juga dibimbing oleh Roh Tuhan lewat sharing dalam kelompok. Jadi, pengalaman-pengalaman doa dari teman-teman yang ada di kelompok, kayaknya ada yang pecah suaranya. Bocor ya. Jadi pengalaman-pengalaman doa yang kita sharingkan dalam kelompok itu juga menjadi sarana bagaimana Roh Tuhan membimbing kita. Jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu ya. Bahan yang saya berikan semua cerita tentang Ibu Teresa dan sharing Bapak Ibu semua. Nah, semua bahan itu kan merujuknya kepada apa? Kepada pengalaman pribadi kita. Jadi, mengapa kita menambah sukacita dan mengapa kita duka cita? Karena kita punya fondasinya. Pengalaman cinta dan pengalaman tidak dicintai. Nah, lalu dengan doa ini kita dibantu untuk mengangkat pengalaman tidak dicintai itu kepada level pengalaman akan Allah, sehingga kita menemukan relasi baru dalam melihat saya dan Anda dan semua. Inilah yang disebut rekonsiliasi, Bapak Ibu. Jadi, mengapa kemarin saya tidak peka terhadap orang miskin yang di depan saya, tapi sekarang saya dibantu oleh Roh Tuhan untuk menjadi peka, karena saya membangun relasi dengan Tuhan melihat Dia. Saya membangun relasi saya dengan Tuhan dengan menyadari penciptaan saya, penciptaan yang lain, sampai akhirnya saya menemukan
kita semua itu sesungguhnya ciptaan yang berasal dari pengalaman cinta. Dengan demikian, saya mempunyai cara baru melihat diri saya dan yang lain. Karena kita membangun dalam relasi dengan Tuhan. Dan inilah pengalaman doa kita. Yang terakhir, yang saya temukan di dalam dua kelompok adalah betul bahwa pada akhirnya kita itu kan semuanya mengalami bahan doa yang sama, mengalami waktu yang sama, dan berjalan bersama-sama. Nah, karena ini adalah berjalan bersama-sama, maka baik kita sungguh membagikan sesuatu yang sungguh-sungguh otentik tentang apa yang saya alami, yang sungguh kiranya ketika saya sharingkan, ketika saya bagikan, ketika saya tuliskan, membuat saya juga semakin beriman. Nah, bagaimana kita menyampaikannya? Tentu Bapak Ibu butuh refleksi. Kalau tidak kita refleksikan, kita cerita banyak hal tapi kita tidak merasakannya. Nah, maka tadi kan dinamikanya Bapak Ibu ya, persiapan, lalu kita berdoa, dan yang terakhir adalah merefleksikan. Nah, kalau kita sharing tapi bukan dari apa yang kita refleksikan, itu menjadi spontan. Nah, ketika spontan itu pasti akan panjang. Maka sharing-sharing Bapak Ibu baiknya mengacu kepada apa yang ditulis dalam refleksi. Tidak spontan pada saat berjumpa. Tentu spontanitas ada di situ, tetapi karena kita waktu terbatas, baiknya memang menggunakan apa yang ditulis dalam refleksi. Nah, yang ditulis dalam refleksi itu penting sekali karena disitulah Bapak Ibu sudah mengendapkan, sudah mencecapkan dan menulisnya. Sehingga apa yang ditulis semakin mudah untuk dipahami. Biasanya pada umumnya yang tidak tulis itu banyak menyangkut soal pikiran dan perasaan yang tidak terakumulasi dalam tulisan. Tulisan itu bisa saja berupa poin-poin. Contohnya ya Bapak Ibu ya, hari ini saya dalam dua kelompok. Nah, saya menemukan ternyata ada 3 hal yang masih belum berjalan dengan sungguh-sungguh karena di persiapan mungkin tidak terjadi, sehingga doanya tidak berjalan, sehingga refleksinya juga tidak ada. Nah, ini yang saya harapkan, mari kita berjalan bersama dengan kesungguhan, menyiapkan diri kita supaya mudah dibimbing oleh Roh Kudus, lalu berdoalah di tempat dan waktu yang sungguh-sungguh saya mau di situ saya dibimbing oleh Roh Kudus, dan mencatat buah-buah doa, refleksinya, supaya saya dapat juga dipakai oleh Tuhan menjadi sarana bagi yang lain semakin mengalami bimbingan Tuhan lewat refleksi saya, lewat refleksi dari doa-doa yang sudah dilakukan. Baik, demikian Bapak Ibu, ini masih 3-4 menit ya. Mungkin ada satu orang yang mau bertanya atau yang mendesak yang mau ditanyakan. Romo harus memberikan untuk minggu ini ke-6 berarti Romo. Tidak apa-apa. Saya buka dulu karena ini setelah minggu ke-6 ini nanti perjalanannya agak nggak mudah karena perjalanan untuk merenungkan pengalaman dosa. Nah, saya mau membuka satu saja. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, yang berkaitan dengan 3 hal tadi, persiapan, doa, dan refleksi. Apakah ada? Ya, Romo, saya ingin Ya, bertanya. silakan. Ya, Silakan. Romo, tadi kan Ya. disampaikan untuk menyiapkan waktu kurang lebih setengah jam ya. Dalam setengah jam itu, di situ kita hanya berdoa dan kemudian merefleksikan, menuliskannya, atau mungkin juga dimulai dari membaca ulang seperti yang sudah kita siapkan sehari malam sebelumnya. Itu setengah jam itu untuk
apa-apa hanya sekedar berdoa atau bagaimana Romo? Kalau sekedar Ya. berdoa mungkin kan lebih dari setengah jam untuk menuliskannya juga. Ya, jadi sebenarnya Bu, seluruh waktunya itu kan bisa lebih dari setengah jam, karena kalau Ibu memutuskan waktu doanya setengah jam, berarti Ya. kan lebih dari setengah jam, karena ada persiapan sebelumnya, lalu ada biasanya refleksi itu tidak lebih dari 10 menit atau paling banter ya 10 menit ya, karena merenungkannya dulu lalu menuliskannya. Tapi yang utama adalah dinamika persiapan, doa, dan refleksi. Ini yang utama. Jadi ketika kita sudah persiapan, maka saat doa itu membiarkan kita dibimbing. Jadi tidak lagi mengulang melihat ya. Kita karena kan sudah diulang-ulang tuh persiapannya. Contohnya Mazmur 139 gitu ya. Di depan ada Tuhan, di belakang ada Tuhan, di samping ada Tuhan, dimanapun Tuhan ada bersama saya. Ya misalkan gitu ya. Nah, saya mengulang-ulang itu dan saya menyentuh bagian yang mau saya ulang-ulang misalkan ya. Lalu saya masuk dalam doa. Nah, contohnya dalam doa itu kan temanya tentang potret misalkan ya, atau tentang penciptaanku ya. Nah, mungkin dalam situ tiba-tiba saya masuk di dalam diantar oleh Tuhan, saya masuk ke sejarah hidup saya waktu kecil misalkan. Nah, ketika saya masuk dalam sejarah itu, Tuhan ternyata memang ada di depanku, lewat orang tua yang mendampingi aku, ada di sampingku dan semuanya lewat kakak adik, ada di belakangku lewat guru yang mendorong misalkan. Nah, dinamika itu adalah doa, Bu Bernadette. Jadi kita tidak lagi, saya mau ngapa ya sekarang ya, saya lihat dulu ya. Enggak. Jadi ketika mulai doa, lepaskan semuanya. Mulailah dengan mengajukan rahmat yang dimohonkan, ambil tarik nafas ya Bu ya, ambil tarik nafas untuk menenangkan hati, lalu mengajukan mendoakan rahmat yang dimohonkan, lalu Tuhanlah bimbinglah saya, lalu mulai. Nah, setelah setengah jam, kita mulai turun ya, kan kita naik gunung nih, lalu turun, lalu pelan-pelan nafasnya diatur, mengendapkan sampai akhirnya kita selesai. Nah, ketika selesai, Ibu ambil waktu dulu sebentar, tidak langsung masak gitu ya, tidak langsung nyiapkan makanan. Makanya waktu dan itu perlu ditempatkan pada waktu yang memang loose ya, waktu yang memang kita mau kita berikan untuk Tuhan. Nah, setelah tenang, barulah kemudian menuliskan. Jadi ini kalau misalkan 15 menit ya 15 menit, berarti kan waktu-waktu yang ada itu juga pasti kurang lebih 1 jam pada akhirnya. Nah, mari kita coba latihan untuk meluangkan 1 jam ini dalam 24 jam untuk itu. Begitu Bu Bernadette? Ya, Romo terima kasih. Baik. Romo. Kalau tidak ada, Romo, saya ingin tadi mengajak. ada Ya. Romo Rudi, tadi kan kelompok 7 itu kan baru pertama kali bertemu ya dalam satu kelompok. Nah itu ada yang sudah minggu ketiga, ada yang baru minggu pertama, ada yang minggu keempat misalnya. Itu apakah tetap bisa seperti itu atau nanti suatu saat harus disamakan? Misalnya tadi ada pertanyaan dalam 1 minggu menyelesaikan 2 materi 2 minggu untuk tidak. biar bersama-sama begitu. Tidak. Jadi biarlah dinamikanya masing-masing, tidak apa-apa. Tidak ada keharusan menyelesaikan bahan. Ini bukan ujian dan bukan keharusan. Cecaplah setiap bahan sesuai dengan harian. Nah, contohnya misalkan dalam kelompok 7 ada mereka yang sudah 1 minggu ikut ya, ada sudah 2 minggu ikut ya. Tetapi kalau belum pernah melakukan dari minggu pertama, mulailah dari minggu pertama. Karena gini, semua yang sudah memulai dari awal dan sampai hari ini sama-sama ya, kan merasakan ya, tidak mungkin memotong dinamika ini seolah-olah kita menggabungkan semuanya. Karena ini ada dinamikanya. Sama Saputra, pemenang ketiga. Oke, begitu Bu selesai ya. Jadi tetap memulailah dengan dinamika masing-masing. Soal sharing,
itu tidak masalah. Contohnya dalam kelompok itu ada yang sudah menjalani, baru memulai gitu ya, ada yang sudah 2 minggu gitu ya, ada yang 3 minggu. Kan poinnya adalah satu, apa yang ibu bapak temukan dalam refleksi, itulah yang disaringkan. Kan sharingnya bukan menunjukkan bahwa ini minggu ketiga atau minggu keempat, tetapi apa yang bapak ibu alami disentuh Tuhan dalam doa-doa selama minggu itu. Karena meskipun kita mendoakan minggu kelima, sharing kita masih ada kaitan dengan minggu pertama. Meskipun kita mendoakan minggu ke-6, kita tetap berkaitan dengan minggu kedua dan ketiga dan keempat. Selalu ada kaitan di sana. Memang itu dibangun dengan dinamika seperti itu. Sama halnya yang sudah minggu ke-6 dan minggu kelima tidak melihat minggu ke-6. Nah, untungnya sekarang ini Bapak Ibu yang dari awal sampai akhir sampai sekarang ini bersama-sama kan tidak mendapatkan bahan berikutnya. Nah, godaannya bagi yang baru mulai minggu ini, dia akan tergoda untuk melihat minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima. Nah, itu godaan bagi yang baru mulai kali ini. Maka saya minta kepada yang baru mulai, janganlah melihat minggu yang belum dilakukan. Lakukanlah minggu yang sedang dilakukan. Demikian. Baik, Romo, ya tadi juga saya sampaikan seperti itu. Seperti yang Romo katakan kan memang kita harus mulai dari awal, harus berlanjut dan seterusnya. Tapi kan ada yang dari awal tidak lancar begitu, tapi sudah sampai ketiga misalnya tetap tidak apa-apa ya, tidak lancar pun. Oh ya, begini, kan pernah saya sampaikan di sini, ini Ibu, Bapak, Ibu doa saja terus dengan bahan yang diberikan ya, karena itu ada dinamikanya. Lancar atau tidak lancar itu kan soal bagaimana kesiapan kita. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah menyiapkan untuk menyiapkan doa dan sudah menentukan tempat dan sudah menjalankan semua persiapan yang dibutuhkan? Biasanya doa itu tidak lancar karena kalau kita tidak mempersiapkan. Nah, dalam doa pun juga kita tidak membuka persiapan kita lagi, tapi membiarkan kita dituntut dan melakukan refleksi. Kalau 3 hal ini dilakukan, persiapan dan doa dan refleksi, kiranya ada banyak hal yang dapat di-sharingkan. Baik. Ya, sudah jelas, Romo. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan masuk kepada tuntunan yang minggu ke-6. Saya akan percepat, tidak, karena ini kan temanya cuma sederhana. Bapak Ibu sudah menjalankan 5 minggu ya. 5 minggu itu kan lumayan ya Bapak Ibu ya. 5 kali minimal 7 hari kan. Itu udah 1 bulan lebih 1 minggu gitu ya. Luar biasa. Dalam 5 minggu ini dari tema dari melihat potret, lalu melihat penciptaan yang lain, melihat posisi diriku, sampai prinsip dan dasar. Tadi dalam pengantar saya mengatakan kita perlu selalu menjadi peka atas prinsip dan dasar lewat sejarah hidup kita. Semakin lama, semakin kita menemukan dagingnya ya, daging dari prinsip dan dasar, semakin kita mempunyai pola. Ya. Setiap orang berangkat dari kasih Allah dan setiap orang mempunyai dunia, yaitu mencintai. Maka dasar itu adalah B-nya, prinsipnya adalah dunia, Bapak Ibu. Jadi, to be-nya itu ya kita dari kasih Allah. To do-nya ya kita mencintai. Nah, untuk itu, maka kita perlu belajar dari Tuhan. Kan yang menciptakan kita kan Sang Pencipta ya Tuhan ya. Maka untuk mencintai dan menyadari diri kita adalah kasih Allah, ya belajarnya dari Tuhan, jangan dari manusia. Karena manusia penuh dengan bias. Kalau kita belajar mencintai dari manusia, itu konfliknya banyak.
Baik itu kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Itu kan Bapak Ibu ya. Jadi manusia kan mengajarkan dari pengalamannya saja. Apa yang ia mau, apa yang ia alami, yang dia sharekan. Maka kalau kita belajar dari manusia, kita hanya mendapatkan pengalaman manusia. Nah, minggu ke-6 itu adalah kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menghendaki aku. Maka di sini temanya adalah, ya Tuhan, ajarlah aku mendengarkan suaramu. Ajarlah aku mendengarkan apa yang Engkau ingin aku jadi. Oke, saya buka filenya ya. Oh. Ya, ini Bapak Ibu ya. Katakan padaku apa yang harus kudengar Tuhan Yesus. Ini temanya. Romo kepotong, Romo, optimasnya dibuang, Romo. Nah, ini udah. Oke, sudah, Romo. Oke. Jadi pertama-tama saya ingin ajak Bapak Ibu untuk membaca lagi latihan rohani ya. Jadi tahu ya Bapak Ibu ya, kalau disebut LR21, LR5 itu artinya bacalah paragraf nomor 5. Bukan halaman 5. Nah, di sini yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu soft copy-nya, LR nomor 5 itu adalah paragraf nomor 5 itu nomornya adalah di halaman 35. Nah, kemarin ada pertanyaan, itu LR-nya itu halaman atau nomor? Ya. Nomornya apa? Nomor paragraf yang dimulai dari nomor 1, yaitu di halaman 33 tentang catatan pendahuluan. Maka dari situ mulailah dihitung setiap paragrafnya nomor. Jadi nomor 1 di halaman 33, nomor yang terakhir itu ada di halaman 100. Sebentar. 183. Jadi buku latihan rohani ini kalau kita mau menggunakan, caranya menggunakan nomor paragraf dari halaman 33 itu nomor 1 sampai halaman 183 nomor 370, pedoman ke-18. Nah, begitu sistematiknya Santo Ignatius, sampai kita itu dibantu untuk mengingat dinamika doa kita, Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan adalah dinamika minggu pertama, yaitu bagian awal dari kita mengalami cinta Tuhan, sampai kita menyadari bahwa cinta Tuhan itu tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, apa itu artinya? Sekalipun manusia menjauh, sekalipun manusia itu meninggalkan Tuhan, Tuhan itu ya tetap Tuhan. Maka untuk menyadari kita tentang siapakah diri kita dan bagaimana penciptaan kita, kita perlu belajar dari Tuhan. Nah, untuk itu, tema minggu 6 adalah katakan pada Tuhan, apa yang harus kudengar. Nah, tujuan kita melakukan latihan ini adalah supaya kita mampu mendengar Tuhan. Dengan cara apa? Latihan rohani nomor 21. Yaitu menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Mari kita coba secap-secap ya. Menaklukkan diri berarti sayalah subjek, bukan objek. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu menentukan saya taruhlah jam 10 misa, misalkan misa online atau misa harian ya, offline ya. Oke, sebelum misa saya mau menyiapkan hati. Tempatnya di mana? Kalau offline ya di gereja ya, oke. Berarti saya datang ke gereja setengah jam lebih sebelum misa misalkan ya. Nah, lalu saya tentukan setiap sebelum misa saya mau datang ke gereja untuk
menaklukkan diriku supaya selalu setiap jam itu saya di sana. Nah, bisa saja nanti ada ngantuk atau gimana dan bagaimana, lalu kemudian mulailah, ya udah nanti sore aja, gitu, atau nanti siang saja. Nah, itu kita bukan menakluk, tapi ditaklukkan oleh rasa. Rasa apa? Ya udah, rasa ngantuk dan semuanya. Nah, menaklukkan diri itu dan mengatur hidup begitu rupa, Bapak Ibu. Jadi kita menaklukkan untuk mengatur sebenarnya. Kita menaklukkan bukan untuk diatur ya Bapak Ibu. Kita menaklukkan supaya kita mengatur hidup begitu rupa. Nah, kata begitu rupa ini sangat besar. Bisa Ibu Bapak Ibu menentukan 15 menit, menentukan 30 menit, menentukan tempatnya di sini dan di sana, itu begitu rupa ya. Jadi tidak ada yang dikatakan kamu harus menaklukkan diri dan mengatur hidupmu di bawah pohon ini gitu ya. Tidak ada. Di jam ini tidak ada. Inilah kebebasan batin. Nah, ketika kita menaklukkan diri, kita memutuskan, maka kita akhirnya memilih itu sebagai hal yang mau saya perjuangkan. Nah, hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat, tak teratur manapun juga. Contohnya, saya mau menentukan jam 5, tetapi sebentar, jam 5 kan saya sudah mulai ini toh, sudah mulai menyiapkan makanan gitu ya, atau menyiapkan ini dan itu, atau sedang ini dan itu. Tapi kalau itu berdasarkan suatu kelekatan, nah kelekatan itu apa toh sebenarnya? Kalau jam 5 itu saya tidak dapat menetapkan karena malam sebelumnya misalkan ya, sering lembur gitu ya, atau sering minum wine misalkan ya, seperti saya ini kadang-kadang senang minum wine gitu ya, berarti besok paginya susah doa. Saya biasanya minum wine kalau malam susah kalau bangun pagi jam 5 gitu ya. Atau saya susah kalau ini karena saya sering nonton film misalkan, teman misalkan ya. Nah, itu kelekatan-kelekatan yang membuat kita tidak dapat memutuskan jam 5. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya ditaklukkan oleh kelekatan yang membuat saya tidak bisa memutuskan setiap hari. Nah, contohnya akhirnya saya memutuskan di siang hari. Ya. Nah, siang hari kan pas jam kerja ya, mungkin setelah makan siang. Nah, tapi kan di situ kan ada kondisi kompromi. Karena saya malam tidak bisa, maka saya sediakan buat siang hari. Akhirnya, ya ketika dipanggil kerja, dipanggil ini, akhirnya pernah jalan. Nah, inilah dampak dari kelekatan tak teratur. Sampai saya itu tidak dapat mengambil keputusan. Nah, maka di sini, hingga tak ada keputusan diambil di bawah pengaruh rasa lekat tak teratur manapun juga. Jadi kalau saya kompromi karena saya tidak mampu mengatur tidur malam, akhirnya okelah komprominya, saya istilahnya doanya siang. Tapi kan sudah tahu, siang itu nggak mungkin untuk doa. Karena aktivitas. Sore pun juga susah mungkin untuk doa. Kenapa? Sudah lelah. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau menaklukkan diri dengan mengatur hidup sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita mendengarkan Tuhan? Ya, pertama kita perlu menaklukkan diri. Dan yang kedua, seperti di sini dibaca ya, punya jiwa besar untuk Tuhan. Bapak Ibu melakukan ini semua, sebenarnya kita bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Supaya saya semakin dibimbing untuk Tuhan. Mungkin selama ini kita punya pola doa, itu untuk diri kita ya. Entah itu karena ada orang bilang doa ini manjur ya, saya mau ya, doa ini manjur atau doa ini baik. Tapi kita sebenarnya doa itu untuk Tuhan. Nah, dengan cara ini kita mau melatih, saya menyiapkan waktu ini untuk bagaimana saya membiarkan diri untuk dibimbing oleh Tuhan. Maka di sini saya silakan dengan sesama menelusuri seluruh dinamika doa dengan lebih peka lagi mendengarkan suaranya.
dengan mencecap dan menyentuh seluruh gejolak dan dinamika emosi yang terjadi, sampai pada anugerah dapat merasakan suaranya tanpa diganggu oleh aneka kelekatan tidak teratur. Ini salah satu doanya. Silakan didoakan ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi pada dinamika setiap harinya. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu 2 hari dengan 1 bacaan. Lalu mencoba merenungkan setiap bacaan itu per ayat, lalu ayat-ayat tertentu yang mungkin menyentuh hati Bapak Ibu. Yang saya kutipkan di sini adalah ayat 1, 5 dan 15 ya. Itu dari Yesaya. Lalu hari ke-3 dan ke-4 dari Yeskiel. 5 ke-6 dari Mazmur 139. Nah, ini semua sebenarnya adalah dinamika. Hari pertama, kedua itu kita mau mendengarkan Tuhan dari penciptaan. Kembali ke pengalaman minggu pertama dan minggu kedua ya Bapak Ibu ya. Dan minggu ketiga, posisi aku diciptakan. Maka di sini, percayakah bahwa Tuhan telah memanggil sejak dari rahim ibu? Apakah Anda senang bahwa Tuhan memberi kehidupan pada diri Anda? Jadi di sini kita mencoba membiarkan Tuhan berbicara dengan bertanya. Ya. Lalu yang hari ketiga keempat kan Tuhan adalah gembala yang baik ya. Tuhan mencari dan membawa Anda kembali ke kawanan kalau saya hilang. Artinya apa? Kita mendengarkan Tuhan, kenapa kok Tuhan kok selalu setia ya menemani saya. Sekalipun saya itu kayak begini. Sekali saya pun punya banyak hal-hal yang memalukan, tapi kok Tuhan selalu menjaga saya, membawa saya kembali ke kawanan. Mazmur 139 sudah jelas ya, kiri kanan selalu ada Tuhan. Nah, seperti hal biasanya, hari ke-7 sebelum sharing, pengulangan, lalu mencoba mensarikan dari refleksi apa yang mau saya sharingkan dalam blog. Di sini panggilan Samuel ya. Baik Bapak Ibu, dinamika minggu ke-6 adalah minggu di mana kita mau dalam arti tertentu semacam mencecap dari sisi Allah. Dengan bertanya pada Tuhan, kok Tuhan mau menciptakan saya sih? Apa tuh Tuhan maunya? Ya. Kok Tuhan masih menjaga saya terus sih? Apa tuh Tuhan yang maunya kepada saya? Kok Tuhan selalu setia di depan, di belakang, di samping, ke kiri, dan mau terus bersama. Kenapa sih Tuhan? Saya itu kok apa spesial buat kamu? Gitu ya. Apa yang spesial dari saya? Kok sampai kamu begitu nggak mau kehilangan saya? Nah ini bisa Bapak Ibu lontarkan sebagai suatu dialog ya Bapak Ibu ya. Baik. Demikian Pak Winardi, panduan untuk minggu ke-6. Bila ada pertanyaan saya persilakan. Ya, terima kasih Romo. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi itu saya lihat yang hari pertama Romo, itu kan ada dari Yesaya 1 sampai 5 ya. Tapi Romo ada loncat yang di bawah 16 ya. 15 itu. 15. Nah, padahal Yesayanya bacaan 1 sampai 6. Apakah itu salah Romo atau mungkin 5 ya? Enggak apa-apa. Nanti dicek lagi, coba saya cek lagi. ya. Tapi itu bisa dicek sih sebenarnya. Atau saya salah nulis. Ya mungkin itu kok 16 mungkin Romo, bukan 15 ya mungkin. Bukan 6, Bisa bukan jadi. 6. Ya. Bisa jadi, ya. Ya itu Nanti mungkin. Saya lihat tadi begitu. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Tentang panduan minggu ke-6. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Mic-nya Bu, masih mute. Udah Romo, udah nggak mute? Sudah, silakan. Romo, kalau kita mau doa itu tentang, jadi kita baca ayat-ayat dulu Romo. Persiapan ya, persiapan. Persiapan ya. Oh, jadi kita
Persiapan baca ayat selama 2 hari gitu Romo. Yang ini ya, yang minggu ini ya. Iya. Ya. Oh, Jadi oke. saya menawarkan satu bacaan untuk 2 hari. Oh, satu bacaan untuk 2 hari. 2 hari, ya. Jadi semakin mencecap, jadi tujuannya sebenarnya begini, Bu. Bacaan yang sama itu kan sebenarnya tidak pernah habis ya. Iya, betul. Nah, untuk ini kita punya tema, saya mau mendengarkan. Tuhan mau berbicara apa lewat bacaan ini, tetapi Ibu jangan lupa bahwa Ibu sudah berdoa 5 minggu. Iya. Artinya lewat Yesaya ini Ibu juga menyentuh yang sudah dijalani dan dialami. Oke. Terima kasih ya Romo. Sama-sama Bu Wiwi. Sama dengan Lexio Divina ya Romo? Untuk Ya, ayat-ayat jadi gini. itu. Sama, itu kan istilah bagaimana kita mengulang-ulang ya. Bisa, kalau Ibu udah biasa ke Lexio Divina, itu sama. Tapi kan yang saya tawarkan sini adalah gini. Ibu sudah berdoa 5 minggu, Ibu sudah punya banyak sentuhan-sentuhan dalam refleksinya. Sebenarnya Yesaya ini membantu kita untuk dalam posisi saya mau mendengarkan Tuhan mau berbicara apa. Jadi bukan baru ya. Jadi bukan menggunakan bacaan Yesaya ini sebagai seolah-olah hal baru yang mau saya renungkan tentang Yesaya, tidak. Tapi Yesaya ini lebih pada kayak ini Bu, trigger Bu ya, pemicu ya. Contohnya kalau kita musim dingin gitu ya. Musim dingin kalau misalnya kita tinggal di daerah yang musim dinginnya luar biasa itu, kan dingin itu kan memicu kita untuk pakai selimut ya. Ya toh? Nah, ketika kita selimutan, lalu kan kita merasa hangat ya. Lalu pengen pakai selimut itu kita cecap-cecap selimutnya toh. Lalu dalam waktu selimutan kita terkenang, aduh kangen nih sama yang di rumah gitu ya. Atau kangen dengan minuman ini, dengan makanan ini, macam gitu toh. Nah, Yesaya itu seperti selimut. Jadi dengan bantuan Yesaya, saya itu dibantu untuk ngeling dengan peristiwa dan pengalaman akan Allah di waktu saya bersama keluarga, waktu saya di sini dan di situ ya. Nah, itulah sebenarnya cara kita mendengarkan Tuhan. Ini loh saya sudah bersama kamu, di sini saya udah kasih tamu begini loh ya, cerita begini, pengalaman begini. Kadang-kadang kita nggak aware loh. Iya. Nah, kita butuh selimut seperti Yesaya. Sehingga dengan selimutan kita punya banyak kemampuan untuk aware. Iya. Nah, kalau nggak pakai selimut Yesaya, mungkin kita ngalur ngidul. Iya, dingin. Oke, buat konsentrasi. Nah, makanya sebenarnya semua bahan itu kan persiapan, Bapak Ibu. Bagi yang tidak menyiapkan, ya pasti ngalur ngidul. Nah, bagi yang tidak menyiapkan dan bagi yang tidak juga menyiapkan baik bahan maupun waktunya, ya pasti akan kesulitan terus. Nah, maka tujuan latihan rohani adalah menaklukkan diriku dari segala keputusan yang di bawah kelekatan tidak teratur. Maka buah yang terbesar dari latihan adalah apa? Kita hidup dapat menaklukkan ini supaya teratur gitu loh. Dengan teratur itulah maka kita bisa semakin menemukan ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah berikan, kita nggak mendengarkan. Demikian, semoga membantu. Romo mau tanya Romo. Ya. Tadi kan Romo dalam minggu ini satu bacaan dibaca 2 hari. Ini apakah dalam artian namanya langkah rohani? Misalnya hari pertama dengan membaca itu dengan juga dikombinasikan dengan Mother Teresa sharing. Besoknya kita kan akan merefleksikan dengan perjalanan kita sendiri hari itu. Apa yang kita dapat komunikasi dengan Tuhan gitu. Besoknya kan bisa berubah, Romo. Oh ya, ya. Dengan dinamikanya waktu ini bisa kita bertemu
melangkah dalam bertemu dalam perjalanan itu hal yang berbeda, sehingga kita merefleksikan, terus kita seperti bicara dengan Tuhan, saya tadi kok mengalami begini, ini mungkin aja kan berbeda ya dengan satu bacaan, tapi bisa berbeda dalam apa yang kita alami, rohani kita dengan Tuhan itu, gitu ya Romo ya, bisa berbeda. Jadi gini Bu, ada yang namanya angle ya. Iya. Angle kita melihat dengan angle-nya Tuhan ya. Iya. Contohnya pengalaman sakit, ya toh? Nah, kalau sakit itu kita lihat dari angle-nya manusia, ya pasti nggak mau. Iya. Pasti meronta-ronta, nggak mau. Kenapa saya begini? Tapi kalau kita baca dari angle-nya Tuhan, Tuhan itu menawarkan kepada kita untuk hanya menemukan sisi di mana kita tidak melihat. Contohnya, kita diajar untuk bersabar dalam istilahnya menunggu saatnya obat-obat atau treatment yang berikutnya diberikan kepada kita. Nah, di situ kan lalu kita membaca dalam cara Tuhan bagaimana membimbing aku. Lalu setelah itu kita mengalami yang namanya kesembuhannya, recovery. Nah, setelah kita mengalami recovery, kita bersadar, oh Tuhan itu mengajarkan saya. Contohnya ketika sakit, ada pengalaman yang tidak dapat diajarkan oleh sehat. Kerendahan hati untuk dibantu oleh perawat. Ya ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. COVID ya mau mengajari ya mau. Saya kan 19 hari kan di ICU nggak bisa apa-apa itu. Ya dicepoi. Dicepoi dan semuanya ya pasrah ya. Tapi ya itulah pengalaman yang saya tidak akan pernah dapatkan ketika saya sehat. Siapa yang mau cepoi saya ketika sehat? Iya, betul. Nah, ini sederhana. Nah, di balik itu ada suatu yang pengalaman ya malu ya ini, tapi ya kalau itu memang sudah bagian dari treatment, lalu akhirnya saya belajar untuk menerima. Ya begitu, ya. Artinya rasa malu dan semuanya sudah di atas semua pengalaman manusia. Nah, itu besar artinya ketika apa Bapak Ibu? Ketika saya melakukan kesalahan di depan umum misalnya, ya saya harus menerima. Saya salah misalkan ya. Contohnya ketika saya ngantuk, harusnya saya angkat patena ya, hosti yang saya angkat piala misalkan ya. Nah itu kan cuma pun bisa. Tapi ya kalau saya nggak sadar dan semuanya, ya saya menerima itu sebagai pengalaman yang memalukan. Tetapi kalau kita tidak menerima itu, ya kita nggak pernah bisa berkembang. Nah sama halnya sakit. Kalau saya tidak pernah menerima rasa malu itu, saya menolak untuk dicepoi. Akhirnya saya tahan nggak mau pup, lah malah sakit yang lain tuh. Iya. Nah ini Bu, kalau kita belajar bagaimana kita membaca cara Allah menuntun kita, maka kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan tawarkan di saat ini ketika saya menolak. Apa yang Tuhan tawarkan di saat ini ketika saya tidak mau menerima. Lalu kita berdialog dengan Tuhan. Bukan dengan kacamata kita, tetapi dari angle-nya Tuhan. Amin. Dan inilah dinamika doanya. Baik. Terima kasih. Apakah masih ada? Sama-sama. Ya, terima kasih Romo. Ada yang lain mau tanya? Romo masih bersedia ini, teman-teman. Ini di chat ada apa ini? Oh Yesaya berapa? Yesaya 49 itu. Ya, Yesaya 49 ayat 1 sampai 6 di Romo, tapi kelihatannya sampai 16 ya. Sampai 16 ya, harusnya ya. Iya. Yes, iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sudah. Sudah ya, kalau tidak ada karena sudah pukul 9.30, kiranya kita akan akhiri ya Romo ya. Oke. Teman-teman, saya harus tutup, saya pamit karena ada Zoom yang lain. Saya akan nanti berkatnya saya berkati sekarang saja. Ya, silakan Romo. Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Semoga perjalanan Bapak Ibu, doa-doa Bapak Ibu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.